Sudah sangat lama ada sebuah misteri yang hampir tidak diperhatikan oleh kebanyakan dari kita. Sementara manusia sibuk mempelajari luar angkasa dan mencari kehidupan di planet lain, ada satu jenis makhluk lain yang sudah lama hidup di bumi kita sendiri, namun tidak kita perhatikan. Di kedalaman lautan, ribuan paus setiap hari saling bertukar suara. Selama beberapa dekade, kebanyakan ilmuwan mengira bahwa suara-suara ini hanyalah cara sederhana untuk bernavigasi, mencari makanan, atau berkomunikasi dengan kelompok mereka. Dua paus ini bergantian berkomunikasi dengan rentetan klik cepat. Para peneliti di Projek Ceti menggunakan kecerdasan buatan untuk memecahkan kode klik tersebut. Where researchers at Project SETI are using artificial intelligence to decode. Namun seiring dengan semakin majunya kecerdasan buatan dan analisis data modern, ada penemuan-penemuan baru yang mulai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar. Apakah mungkin paus memiliki sistem komunikasi yang lebih rumit yang belum kita ketahui? Dan itulah yang akan kita cari tahu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyukai video ini. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak dan sekarang mari kita mulai. Pada tahun-tahun sebelumnya, para ahli biologi laut, ilmuwan komputer, dan peneliti AI baru mulai bekerja sama untuk mempelajari kumpulan besar rekaman paus yang telah dikumpulkan dari berbagai belahan dunia. Tujuan mereka bukan hanya untuk mengidentifikasi jenis suara yang dihasilkan oleh paus, tetapi juga untuk mengetahui apakah ada pola tersembunyi di balik suara-suara tersebut. Salah satu alasan mengapa para ahli menjadi tertarik adalah karena keunikan yang dimiliki oleh paus. Otak mereka termasuk yang terbesar di antara semua hewan di planet ini. Ada beberapa spesies yang bahkan menunjukkan perilaku sosial yang maju, kerjasama, dan bahkan tradisi yang diwariskan dari satu kelompok ke generasi berikutnya. Singkatnya, mereka bukan sekadar hewan yang hanya berenang di lautan. Mereka memiliki masyarakat sendiri, budaya sendiri, dan mungkin juga cara mereka sendiri dalam berbagi informasi. Karena itu, para peneliti mulai menggunakan sistem AI yang biasanya digunakan untuk mempelajari bahasa manusia. Ini juga merupakan teknologi yang sama yang digunakan untuk mengenali kata-kata, kalimat, dan pola dalam bahasa manusia. Mengejutkan, karena mereka juga mencoba menerapkannya pada suara-suara yang berasal dari paus. Dan disinilah semuanya mulai menjadi lebih menarik. Alih-alih suara acak, ada kalanya para peneliti menemukan urutan yang berulang-ulang. Ada juga kombinasi suara tertentu yang muncul secara berurutan dalam berbagai situasi. Ini seperti potongan-potongan puzzle yang perlahan-lahan membentuk gambaran yang lebih besar. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa paus memiliki bahasa seperti yang digunakan manusia, banyak ahli percaya bahwa komunikasi mereka jauh lebih kompleks daripada sekadar panggilan atau sinyal sederhana. Salah satu peristiwa paling menarik terjadi di pantai Alaska pada tahun 2023. Begini, kira-kira bagaimana percakapan mereka berlangsung? Sekelompok peneliti melakukan eksperimen menggunakan pengeras suara bawah air. Rencananya sangat sederhana. Memutar rekaman panggilan kontak paus bungkuk. Ini adalah jenis suara yang digunakan oleh paus bungkuk untuk memberitahu keberadaan mereka kepada paus lain. Ini seperti mengatakan, saya di sini. Para ilmuwan tidak yakin apakah akan ada yang merespons. Namun beberapa saat setelah rekaman itu diputar di bawah laut, seekor paus bungkuk mendekati perahu mereka. Nama paus ini adalah Twain. Sambil berenang mengelilingi kapal riset, paus itu juga mulai mengeluarkan vokalisasinya sendiri. Para ilmuwan memutar rekaman itu lagi, dan Twain kembali merespons. Ketika mereka mengulangi proses tersebut, hal yang sama pun terjadi. Hal ini terjadi berulang-ulang selama hampir 20 menit. Bagi para peneliti, bukan hanya respon Twain yang mengejutkan. Yang lebih mencolok lagi adalah cara dia merespons. Setiap kali, seolah-olah dia menunggu terlebih dahulu. Menunggu jeda yang tepat sebelum mengeluarkan suara baru. Seolah-olah ada ritme percakapan yang diikuti. Ini tidak terlihat seperti kebisingan yang sembarangan dan bersamaan saja. Ada pola, ada waktu yang tepat. Menurut para ilmuwan yang terlibat dalam proyek tersebut. Ini adalah salah satu contoh paling jelas dari interaksi vokal dua arah antara manusia dan paus bungkuk yang tercatat di zaman modern. Namun saat para peneliti mencoba memahami makna dari suara-suara ini, ada kelompok lain dari para ahli yang berfokus pada jenis paus lain, yaitu paus sperma.
Dan disinilah beberapa pertanyaan paling menakjubkan tentang komunikasi makhluk-makhluk ini mulai muncul. Namun seiring semakin dalamnya penelitian tentang paus, ada satu hal yang perlu diperjelas. Ilmu pengetahuan belum membuktikan bahwa kita sudah bisa menerjemahkan apa yang dikatakan oleh paus sperma seperti bahasa manusia. Belum ada kalimat yang berhasil dipecahkan yang setara dengan ini yang ingin saya katakan. Namun, apa yang ditemukan oleh para peneliti hampir sama berharganya. Karena yang dulu mereka kira hanya klik sederhana, ternyata memiliki pola, struktur, dan variasi yang lebih jelas. Menurut studi yang diterbitkan di Nature Communications, Project CETI mempelajari lebih dari 8.700 coda paus dari paus sperma di sekitar Dominika. Coda adalah urutan pendek klik yang digunakan oleh paus sperma saat mereka berkomunikasi satu sama lain. Dulu banyak ilmuwan berpikir bahwa kombinasi suara-suara ini terbatas, seperti hanya beberapa sinyal sederhana saja. Namun ketika menggunakan analisis komputer yang lebih canggih dan alat AI, ternyata sistemnya jauh lebih rumit. Ada perubahan pada kecepatan klik, ada perubahan pada ritme, ada tambahan atau pengurangan klik di akhir. Dan ada pola waktu yang tidak sekadar acak. Artinya, ini bukan sekedar suara bising di bawah laut. Ini seperti sistem suara yang punya aturan sendiri. Ini belum sama dengan bahasa manusia, tapi jelas ada keteraturan, ada struktur. Dan mungkin ada makna yang lebih dalam yang belum kita pahami. Disinilah Project CETI jadi lebih menarik. Tujuan mereka bukan membuat penerjemah fantasi seperti di film, di mana tiba-tiba paus berbicara dalam bahasa Inggris. Tujuan mereka lebih serius. Mereka ingin perlahan-lahan memahami kapan paus sperma menggunakan setiap pola, siapa yang mereka ajak bicara, apa yang mereka lakukan saat berbicara, dan situasi apa saja yang berhubungan dengan suara itu. Jadi, merekam audio saja tidak cukup, harus tahu juga seluruh situasinya. Di mana paus itu, seberapa dalam, dengan siapa dia, apakah dia sedang mencari makan, apakah kelompoknya sedang beristirahat, apakah ada anak paus di sekitar, apakah ada keluarga paus lain di dekatnya. Dalam bahasa manusia, makna bisa berubah tergantung pada konteks. Hal yang sama mungkin juga terjadi pada paus. Bayangkan saja dalam percakapan sederhana antar manusia. Ketika kamu bilang ayo, artinya bisa berbeda kalau kamu sedang di rumah, berbeda kalau di jalan, dan berbeda lagi kalau sedang dalam keadaan darurat. Sama. Kata yang sama, tapi maknanya berubah tergantung situasi. Itulah yang sedang dicoba dicari oleh para ilmuwan dalam komunikasi paus. Mereka tidak hanya mencari suara, mereka mencari hubungan antara suara dan perilaku. Di Dominika, ini sangat membantu karena ada keluarga paus sperma di sana yang sudah lama dipantau oleh para peneliti. Mereka bukan paus yang lewat secara acak lalu tiba-tiba menghilang. Ada kelompok yang dikenal, ada garis keluarga, dan ada paus yang berulang kali kembali ke tempat yang sama selama bertahun-tahun. Ini seperti sebuah lingkungan di bawah laut, dan disitulah pengumpulan data yang lebih rinci mulai dilakukan. Tim menggunakan hidrofon atau mikrofon bawah air untuk mendengarkan suara-suara di laut. Ada juga tape khusus yang sementara dipasang di tubuh paus menggunakan suction cup. Ini tidak dipasang secara permanen dan dirancang agar bisa lepas setelahnya. Melalui tag ini bukan hanya audio yang didapatkan, juga terlihat seberapa dalam paus menyelam, bagaimana gerakannya, dan apa posisi tubuhnya saat mengeluarkan suara. Di sini semakin jelas mengapa paus sperma sulit untuk dipelajari. Mereka tidak seperti burung yang bisa diamati di atas pohon. Paus sperma turun ke bagian laut yang gelap. Kadang-kadang mereka menyelam sangat dalam sehingga manusia sulit untuk mengikutinya. Jadi setiap rekaman itu seperti membuka jendela kecil ke dunia mereka. Dan di dunia itu, suara sangat penting. Di dalam kegelapan lautan, suara menjadi jalan untuk mencari, berkomunikasi, dan tetap terhubung dengan kelompok. Ada satu lagi detail penting. Menurut penelitian tentang paus sperma, ada yang disebut klan vokal. Artinya, ada kelompok paus sperma yang punya gaya koda sendiri. Ini seperti dialek atau aksen pada manusia. Di Filipina misalnya, ada perbedaan nada dan kata antara Tagalog, Bisaya, Ilocano, dan lain-lain. Pada paus sperma, ini bukan kata-kata seperti pada kita, tapi ada pola suara yang khas yang terhubung dengan kelompok sosial mereka. Dan ada juga bukti bahwa pola ini dipelajari. Anak paus sperma tidak langsung sempurna suaranya saat lahir. Seperti anak manusia yang memulai dengan suara bayi sebelum belajar berbicara dengan jelas, ada juga pengamatan bahwa paus muda membuat versi koda yang belum sempurna saat mereka belajar dari kelompoknya.
Disinilah ceritanya menjadi lebih dalam. Karena jika suara-suara ini dipelajari, itu berarti ada budaya, ada penerusan, ada identitas, ada rasa memiliki. Ini bukan sekadar naluri yang muncul otomatis. Sebagiannya dipelajari dari keluarga dan komunitas. Jadi, seiring semakin banyaknya data dari proyek CETI, para ilmuwan juga semakin berhati-hati dengan kesimpulan mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa komunikasi paus sperma sama dengan bahasa manusia. Mereka juga tidak mengatakan bahwa kita sudah bisa berbicara dengan paus seperti manusia. Yang mereka katakan adalah ini. Komunikasi paus ternyata lebih rumit daripada yang kita kira selama ini. Dan mungkin kita baru saja memulai untuk memahami sebuah sistem komunikasi yang berkembang di lautan jutaan tahun sebelum kita menciptakan mikrofon, komputer, dan AI kita sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah paus mengeluarkan suara. Kita sudah lama tahu itu. Pertanyaan yang lebih besar adalah ini. Seberapa banyak makna yang tersembunyi dalam suara-suara yang sudah lama kita dengar. Tapi baru sekarang kita benar-benar mencoba mendengarkannya. Seiring semakin banyak rekaman dari Dominika, gambaran yang lebih mengejutkan perlahan mulai muncul. Ternyata bukan hanya penting suara apa yang dihasilkan oleh paus sperma. Cara mereka membuat suara itu juga penting. Menurut penelitian dari Project CEPI dan tim riset lainnya, ada pola-pola dalam komunikasi paus sperma yang lebih rumit daripada yang telah lama diyakini para ilmuwan. Bukan hanya serangkaian klik sederhana yang terdengar di bawah laut. Ada perubahan dalam kecepatan, jarak, dan struktur suara yang bisa membawa informasi berbeda. Mirip seperti manusia juga. Ketika kata-katanya sama tetapi nadanya berbeda, maknanya bisa berubah. Kata oke yang sederhana bisa berarti senang, marah, khawatir, atau bercanda, tergantung pada cara pengucapannya. Mungkin ada konsep serupa juga dalam komunikasi paus sperma. Dalam analisis baru menggunakan kecerdasan buatan, para peneliti menemukan bahwa beberapa koda bukan sekedar sinyal tetap saja. Ada perubahan kecil di dalam pola yang tampaknya menambahkan lapisan informasi baru. Ilmu pengetahuan belum mengetahui arti pastinya. Namun, sudah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa sistem komunikasi paus lebih kaya daripada model lama yang digunakan di buku pelajaran. Yang lebih menarik lagi adalah satu pengamatan lain. Ada kalanya cara komunikasi tampaknya berubah tergantung pada situasi dan paus lain yang bersama mereka. Ini tidak berarti mereka sudah memiliki percakapan seperti manusia. Namun ini menunjukkan bahwa konteks sosial sangat penting dalam interaksi mereka. Dan jika ini benar, ini lebih mendekati sistem sosial yang kompleks daripada sinyal hewan sederhana yang selama ini kita kira. Karena hal ini, beberapa ilmuwan mulai mengajukan pertanyaan yang lebih besar. Sejauh mana sebenarnya kemampuan paus sperma dalam memproses informasi? Seberapa luas jaringan sosial mereka? Dan seberapa cepat informasi penting dapat diteruskan dari satu kelompok ke kelompok lain. Ada satu bagian dari sejarah yang sering dirujuk kembali oleh para peneliti ketika membahas pertanyaan ini. Pada masa perburuan paus komersial pada abad ke-19, banyak kapal yang secara sistematis memburu paus sperma di berbagai lautan dunia. Pada awalnya, para pemburu sangat sukses. Namun, menurut beberapa studi sejarah, situasinya perlahan berubah seiring berjalannya waktu. Paus sperma menjadi lebih sulit untuk didekati. Mereka lebih cepat menghindar. Mereka lebih sering berhasil melarikan diri. Ada sejarawan dan peneliti laut yang percaya bahwa pembelajaran sosial di dalam populasi paus mungkin berperan dalam hal ini. Artinya, kelompok yang selamat mungkin telah menyebarkan informasi tentang bahaya kepada anggota komunitas mereka yang lain. Ini tidak berarti ada bukti bahwa mereka mengirimkan pesan peringatan tertentu ke seluruh lautan. Belum ada bukti ilmiah untuk klaim seperti itu. Namun, ada bukti kuat bahwa paus sperma belajar dari pengalaman dan bahwa beberapa pengetahuan perilaku diturunkan ke kelompok mereka. Dan bagi banyak ilmuwan, itu saja sudah cukup mengagumkan. Karena kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan berbagi informasi adalah salah satu fondasi perilaku sosial yang maju. Sementara itu ada satu lagi penemuan yang semakin meningkatkan minat komunitas ilmiah. Alih-alih hanya mempelajari jeda antar klik, beberapa peneliti mulai menganalisis bentuk suara itu sendiri. Di sini kita harus berhati-hati. Beberapa penelitian telah menemukan fitur akustik pada vokalisasi paus yang mungkin memiliki kemiripan dengan beberapa elemen dalam ucapan manusia. Namun menurut para peneliti sendiri, hal ini tidak serta-merta berarti paus menggunakan vokal seperti manusia.
Ini juga tidak berarti bahwa mereka memiliki versi sendiri dari bahasa Inggris, Tagalog, atau bahasa manusia lainnya. Penjelasan yang lebih tepat adalah seperti ini. Ada pola akustik dalam suara mereka yang mungkin memberikan petunjuk baru tentang bagaimana mereka menyusun informasi. Ini seperti menemukan potongan puzzle baru dalam sebuah gambar yang sangat besar yang masih belum lengkap. Dan semakin banyak data yang dikumpulkan oleh Project CETI, semakin jelas satu hal. Selama beberapa dekade, pertanyaan para ilmuwan adalah apakah suara paus sperma memiliki makna? Sekarang, pertanyaan itu perlahan mulai berubah. Pertanyaan baru adalah seberapa rumit makna yang tersembunyi di balik setiap klik. Karena dengan setiap rekaman baru, lautan seolah mengingatkan kita bahwa masih banyak yang belum kita ketahui tentang makhluk-makhluk yang telah lama hidup berdampingan dengan kita. Dan mungkin salah satu misteri komunikasi terbesar di bumi tidak ditemukan di daratan, melainkan di bagian laut yang gelap dan sangat dalam, di mana paus terus berkomunikasi. Meskipun belum ada yang benar-benar memahami semua yang mereka katakan. Pada titik ini dalam cerita, ada satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Ketika kita mendengar kata bahasa, kita langsung memikirkan kata-kata, kalimat, dan tata bahasa yang digunakan manusia. Namun menurut banyak ahli biologi laut dan peneliti bahasa, hal itu tidak harus persis seperti bahasa manusia. Inilah alasan mengapa komunitas ilmiah tertarik pada penemuan baru tentang paus sperma. Bukan karena mereka telah membuktikan bahwa paus berbicara seperti manusia, tetapi karena tampaknya ada struktur yang lebih mendalam dalam suara mereka daripada yang telah lama diyakini. Selama bertahun-tahun, fungsi utama vokalisasi paus sperma dikaitkan dengan ekolokasi. Ini adalah kemampuan mereka menggunakan gelombang suara untuk melihat di bagian laut yang gelap. Ini seperti sonar alami, mereka mengirimkan suara, gemak kembali, dan dari sana mereka dapat membentuk gambaran lingkungan mereka meskipun mereka tidak melihat cahaya apapun. Namun saat para peneliti semakin mempelajari rekaman-rekaman tersebut, mereka menyadari bahwa tidak semua klik digunakan hanya untuk mencari makanan atau bernavigasi. Ada suara-suara yang jelas digunakan untuk interaksi sosial. Ada pola-pola yang muncul ketika keluarga berkumpul bersama. Ada suara-suara yang sering terdengar ketika ada anak paus yang baru lahir. Dan ada juga vokalisasi yang dikaitkan dengan koordinasi kelompok sebelum melakukan penyelaman dalam. Disinilah mulai menjadi lebih jelas sebuah ide penting. Komunikasi paus sperma tidak hanya tentang lokasi. Kemungkinan ini juga merupakan bagian dari kehidupan sosial mereka. Dan jika ada satu hal yang terus-menerus muncul dalam dekade penelitian paus, itu adalah pentingnya keluarga dalam kehidupan paus sperma. Mereka tidak hidup sebagai individu yang sendirian. Sebagian besar paus sperma betina adalah bagian dari unit keluarga yang stabil, yang bisa tetap bersama selama bertahun-tahun. Mereka merawat anak-anak bersama, berbagi tanggung jawab, dan tampaknya saling membantu dalam melindungi anggota muda kelompok. Faktanya, ada kalanya para ahli biologi laut mengamati seekor induk paus pergi berburu ke bagian laut yang dalam. Sementara paus betina dewasa lainnya sementara menjaga anaknya di permukaan. Kita tidak punya cara untuk mengetahui persis apa yang mereka bicarakan. Namun, hasil dari koordinasi mereka terlihat jelas. Ada kerjasama, ada kepercayaan, ada perilaku sosial yang terorganisir. Bagi para peneliti, inilah salah satu alasan mengapa mempelajari komunikasi mereka sangat penting. Karena ketika kita lebih memahami bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, kita juga lebih memahami bagaimana masyarakat mereka bekerja. Ada satu aspek lain dari paus sperma yang sering mengejutkan orang, yaitu kekuatan suara mereka. Menurut studi akustik laut, paus sperma termasuk di antara penghasil suara biologis terkuat di planet ini. Klik ekolokasi mereka sangat kuat dibandingkan dengan sebagian besar hewan di dunia. Namun, penting untuk diingat bahwa banyak detail tentang efeknya pada manusia masih terus dipelajari. Ada beberapa pernyataan populer di internet yang mengatakan bahwa hal ini bisa langsung menghancurkan tubuh manusia dari dalam. Namun, belum ada bukti ilmiah yang kuat yang mendukung klaim ekstrim seperti itu. Yang lebih pasti adalah ini, sistem akustik mereka sangat kuat. Dan ini juga merupakan mekanisme biologis yang sama yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan sesama paus. Singkatnya, organ yang membantu mereka melihat dengan suara
juga merupakan bagian dari sistem yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Dan seiring semakin banyak data yang terkumpul, para ilmuwan semakin dekat untuk menjawab sebuah pertanyaan yang dulunya tampak mustahil. Apakah ada pesan-pesan utama yang digunakan berulang kali oleh paus sperma? Ada beberapa koda yang diperhatikan oleh para peneliti muncul di berbagai situasi dan di berbagai keluarga paus. Karena itu, ada hipotesis bahwa beberapa pola mungkin berfungsi sebagai sinyal sederhana tentang keberadaan atau pengenalan. Seperti mengatakan, "Aku di sini." Namun sangat penting untuk ditekankan bahwa hal ini belum secara resmi diterjemahkan atau dikonfirmasi sebagai makna yang pasti. Ini masih merupakan hipotesis ilmiah yang terus diteliti. Namun, meskipun kita belum mengetahui pesan yang sebenarnya, ada satu hal yang jelas. Selama jutaan tahun, paus sperma telah mengembangkan cara komunikasi yang sangat canggih satu sama lain. Sementara manusia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di bawah laut saat kerajaan-kerajaan berubah, sementara peradaban berkembang. Sementara perang dan revolusi terjadi di daratan, paus-paus terus berkomunikasi di bawah lautan menggunakan sebuah sistem yang hingga kini baru sedikit yang bisa kita pahami. Dan mungkin itulah bagian paling menakjubkan dari seluruh cerita ini. Bukan karena kita sudah membuktikan bahwa kita memahami mereka, melainkan karena baru sekarang kita menyadari betapa banyak hal yang belum kita ketahui. Dengan setiap rekaman baru yang dianalisis oleh AI, setiap penyelaman baru para peneliti, dan setiap pola baru yang muncul dari ribuan jam audio, semakin terbuka kemungkinan bahwa ada jenis kecerdasan di planet kita yang telah lama ada. Namun baru sekarang kita benar-benar mulai mendengarkan. Semakin banyak tahun yang dihabiskan para peneliti untuk mengamati paus sperma, semakin tampak jelas sebuah kebenaran penting. Komunikasi mereka bukan hanya tentang mengirimkan informasi, itu juga merupakan bagian dari kehidupan sosial mereka. Dalam penelitian di Dominika dan di bagian lain dunia, para ahli biologi laut berulang kali melihat bahwa paus sperma termasuk yang memiliki ikatan sosial terkuat di kerajaan hewan. Ada keluarga yang tetap bersama selama beberapa dekade. Ada anak paus yang tumbuh bersama para bibi, nenek, dan betina dewasa lainnya di dalam kelompok. Dan dalam banyak kesempatan, tampaknya ada kerjasama yang terorganisir dalam merawat dan melindungi anggota keluarga yang lebih muda. Karena itu tidak heran komunikasi sangat penting bagi mereka. Di bawah laut, terutama di bagian laut yang sangat dalam, hampir tidak ada cahaya yang terlihat, tidak ada jalan, tidak ada tanda, tidak ada penanda visual yang bisa diikuti. Suara menjadi cara utama agar kelompok tetap terhubung. Ketika mereka menyelam bersama untuk mencari cumi-cumi dan mangsa lainnya, mereka harus memiliki cara untuk menjaga koordinasi. Ilmu pengetahuan belum sepenuhnya memahami bagaimana mereka melakukannya dalam setiap situasi. Namun jelas bahwa komunikasi vokal mereka adalah bagian penting dari hal ini. Dan jika ada satu aspek dari kehidupan mereka yang sangat mengagumkan para ilmuwan, itu adalah cara mereka merespons kehilangan anggota kelompok lainnya. Pada berbagai spesies paus dan lumba-lumba, sudah banyak kejadian yang dicatat oleh para peneliti terkait perilaku yang diasosiasikan dengan berduka atau perilaku mirip berkabung. Salah satu kasus yang paling terkenal terjadi pada tahun 2018 ketika seekor orca yang dikenal sebagai Tahlequah atau J35 membawa anaknya yang baru lahir namun sudah mati selama beberapa hari di Pasifik Barat Laut. Peristiwa ini dilaporkan secara luas dan dipantau oleh para peneliti kelautan. Meskipun kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang dirasakan oleh seekor paus, banyak ilmuwan mengatakan bahwa sulit untuk mengabaikan perilaku yang menunjukkan keterikatan yang kuat pada anggota keluarga mereka. Ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi sekali. Di berbagai belahan dunia, ada pengamatan yang terdokumentasi tentang paus, lumba-lumba, dan kerabatnya yang tetap berada di dekat anak atau anggota kelompok mereka yang telah mati. Kadang-kadang mereka bahkan mengangkatnya, kadang-kadang mereka berputar di sekitarnya, dan seringkali mereka terus bersuara saat semua ini terjadi. Makna dari suara-suara itu belum kita ketahui. Belum ada teknologi saat ini yang mampu menerjemahkan setiap pesan yang mereka sampaikan satu sama lain. Namun satu hal yang jelas, ada komunikasi yang sedang terjadi. Dan itu adalah bagian dari momen-momen terpenting dalam hidup mereka. Disinilah pertanyaan tentang budaya paus menjadi semakin penting. Ketika seorang matriark tua dalam keluarga paus sperma meninggal, bukan hanya satu individu yang hilang. Sangat mungkin juga banyak pengetahuan yang telah dikumpulkan sepanjang hidupnya ikut hilang. Dia tahu di mana tempat berburu terbaik dapat ditemukan.
Dia tahu rute mana yang lebih aman di berbagai musim sepanjang tahun, dan dia tahu bahaya apa saja yang telah dialami keluarganya selama beberapa dekade. Di dunia manusia, kita mewariskan informasi melalui buku, internet, dan sekolah. Di dunia paus sperma, sebagian besar pengetahuan itu diwariskan melalui interaksi sosial dan komunikasi di dalam keluarga. Inilah alasan mengapa ada ilmuwan yang percaya bahwa yang kita pelajari di sini bukan hanya biologi. Mungkin saja kita juga sedang mempelajari suatu bentuk budaya. Dan saat membahas hubungan antara manusia dan paus sperma, tidak bisa dihindari untuk kembali ke salah satu insiden paling terkenal dalam sejarah perburuan paus. Pada bulan November 1820, kapal penangkap paus Amerika bernama Essex sedang berlayar di Samudra Pasifik pada masa ketika permintaan minyak paus sangat tinggi. Menurut catatan sejarah, seekor paus sperma yang sangat besar menabrak kapal itu lebih dari satu kali. Kerusakannya sangat parah. Pada akhirnya, Essex tenggelam. Para kru yang selamat terpaksa melakukan perjalanan sangat lama dengan perahu-perahu kecil, sambil berjuang melawan kelaparan, kehausan, dan kondisi laut yang ekstrim. Tragedi ini menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah pelayaran dan menjadi salah satu inspirasi untuk novel Moby Dick. Hingga saat ini, para sejarawan dan ahli kelautan masih memperdebatkan alasan pasti mengapa serangan itu terjadi. Kita tidak punya cara untuk mengetahui apa yang memotivasi paus itu. Namun, insiden tersebut menjadi pengingat akan satu hal. Selama berabad-abad, manusia memandang paus hanya sebagai sumber minyak, makanan, atau bahan industri. Sekarang, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kita perlahan-lahan mulai menemukan bahwa dunia mereka mungkin jauh lebih rumit daripada yang telah lama kita percayai. Dan mungkin perubahan terbesar bukanlah apa yang kita pelajari tentang paus, melainkan apa yang kita pelajari tentang diri kita sendiri. Karena semakin kita memahami luasnya kecerdasan mereka, ikatan sosial, dan kemampuan mereka untuk berbagi informasi, semakin kita merenungkan berapa banyak bentuk kebijaksanaan yang telah lama ada di bumi sebelum manusia mulai menulis sejarahnya sendiri.